Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Sulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada dua saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari satu anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk melihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga
Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh.
Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih, lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar. Sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti
Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Torik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Torik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara.
Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai 3 permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Jadi mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda
Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandi, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandi sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandi mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang
pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap
korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandi, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandi sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandi mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti
Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah
berikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022.
Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emosi
emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Sulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Tapi mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya
masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Kami mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT.
Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung
langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora.
Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir, Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Tapi mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum
menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya, karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai 3 permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jaya Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan.
Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh, sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Norma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan.
Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Torik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Torik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai 3 permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga
Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari, kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut, sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh.
Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Norma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti
Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Torik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Torik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara.
Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk melihat kesembuhan dulu Dede. Kami mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda
Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandi, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandi sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandi mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertahu KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Sulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit.
Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari satu anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai 3 permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut.
Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandi, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandi sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandi mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan
mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Tapi mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke
rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang
yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Norma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan
emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan
Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir, Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain
perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya, saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya, karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan.
Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan.
Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak
tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai 3 permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Kami mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora.
Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas dua saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara satu saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh.
Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Norma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti
Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Torik Halilintar dan Fuji bertahu KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Sulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk melihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga
Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari, kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut, sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh.
Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti
Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Torik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Torik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara.
Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai 3 permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda
Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Norma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang
pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk melihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap
korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandi, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandi sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandi mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti
Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah
berikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar
telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung
langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertahu KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Sulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang
sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap
korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Norma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan
mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke
rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai 3 permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang
yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan
emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan
bukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir, Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum
menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya, karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan.
Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh, sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Norma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan.
Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak
menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora.
Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas dua saksi itu ialah Novitasari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara satu saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novitasari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh.
Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti
Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertahu KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Sulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Tapi mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai 3 permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga
Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari, kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut, sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh.
Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Norma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti
Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Torik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Torik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara.
Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Tapi mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk melihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda
Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang
pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap
korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti
Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah
berikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Kami mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022.
Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Norma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan
emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertahu KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Sulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya
masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai 3 permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk melihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT.
Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh, sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung
langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora.
Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir, Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Tapi mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu,
kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar.
Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan.
Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk melihat kesembuhan dulu Dede. Kami mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga
Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari, kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut, sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh.
Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti
Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Torik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Torik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara.
Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Kami mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda
Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandi, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandi sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandi mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertahu KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Sulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit.
Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari satu anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Kami mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut.
Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Norma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan
mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Tapi mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke
rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang
yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan
emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan
bukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir, Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu,
kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar.
Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan.
Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak
menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora.
Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas dua saksi itu ialah Novitasari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara satu saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novitasari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh.
Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Norma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti
Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertahu KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Sulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Tapi mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga
Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari, kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut, sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh.
Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Norma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti
Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Torik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Torik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara.
Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Tapi mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk melihat kesembuhan dulu Dede. Kami mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda
Novia Vita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang
pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai 3 permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Kami mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap
korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.
Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti
Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandy enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandy pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandy belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandy mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Tapi mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah
berikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai 3 permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Kami mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jaya Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022.
Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan
emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertahu KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Sulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya
masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk melihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT.
Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandi, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandi sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandi mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung
langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat. Tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora.
Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir, Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu,
kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar.
Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan.
Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Thorik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Thorik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara. Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian. Kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan, tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain, perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai juga permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk melihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga
Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari, kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut, sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah terperiksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh.
Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandy, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandy sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandy mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor. Nama pedangdut Lesti Kejora trending Twitter pada Jumat 30 September 2022. Lesti Kejora kembali menuai sorotan seusai melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Laporan itu dibuat Lesti Kejora di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Saat membuat laporan, Lesti Kejora ditemani pengacara Sandi Arifin. Setelah kabar dugaan kasus KDRT mencuat, Lesti langsung menuai simpati publik. Saat berita ini dirilis, nama Lesti dan Rizky Bilar menjadi trending di Twitter. Terlebih lebih dari 1.000 cuitan mengenai Rizky Bilar, sedangkan ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai Lesti Kejora. Banyak netizen yang merasa iba pada ibu satu anak itu. Selain di Twitter, postingan terakhir Lesti Kejora di Instagram juga menuai banyak komentar. Terlihat dari kolom komentar Lesti dipenuhi dukungan dari rekan sesama artis. Beberapa lainnya memberikan emotikon hati sebagai bentuk dukungan. Namun sejumlah netizen justru mengkritik banyaknya orang yang menjadikan musibah yang menimpa Lesti sebagai bahan candaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Bilar diduga tega membanting dan mencekik Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh. Menilik ke belakang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata sudah pernah mengalami prahara, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah. Diakui Lesti Kejora, ia pernah minggat dari rumah selama 4 hari. Lesti Kejora kabur dari rumah karena muak dengan sifat Rizky Bilar. Selama kabur, Lesti
Lesti Kejora ternyata tidak memberi kabar kepada suaminya itu sama sekali. Insiden kabur-kaburan ini terungkap ketika Torik Halilintar dan Fuji bertanya soal keharmonisan rumah tangga Rizky dan Lesti. Diungkap Rizky, insiden tersebut terjadi setelah ia menikah secara agama. Kala itu Rizky dan Lesti Kejora terlibat cekcok yang cukup hebat, tepatnya menjelang acara lamaran sebelum pernikahan secara negara dilakukan. Lesti Kejora menuding Rizky Bilar menjadi biang kerok pertengkaran mereka saat itu. Gara-gara pertengkaran itu, Lesti Kejora sempat kabur 4 hari dari suaminya tanpa memberi kabar. Saat ditanya Torik Halilintar soal alasan pertengkaran, Rizky Bilar enggan mengumbar masalahnya ke depan publik. Namun Lesti mengungkap bahwa cekcok terjadi lantaran Rizky Bilar tak bisa menentukan prioritasnya dengan baik. Mendengar penjelasan Lesti Kejora, Rizky Bilar sempat tak terima urusannya disebut masalah tak penting. Kini setelah setahun lebih berumah tangga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diterpa badai. Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Jakarta Selatan. Laporan Lesti Kejora itu dibenarkan langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengatakan bahwa Lesti Kejora melapor ke Polres Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lesti Kejora dikabarkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar hingga akhirnya melaporkan sang suami ke polisi. Laporan Lesti Kejora tersebut pun telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September. Soal Lesti melaporkan sang suami Rizky Bilar ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan kejadian KDRT berawal saat Lesti Kejora mengatakan mengetahui Rizky Bilar berselingkuh. Hingga akhirnya memicu pertengkaran dan terjadilah dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kombes Zulpan mengatakan kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di kediaman keduanya di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian pertengkaran hingga diduga menyebabkan KDRT tersebut terjadi 2 kali. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendalaman termasuk visum yang dilakukan Lesti Kejora. Terdapat 2 saksi yang diperiksa yakni Novita Sari selaku asisten rumah tangga dan ada Firda karyawan Leslar Entertainment. Terakhir Zulpan menyebut Rizky Bilar telah terancam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pihak kepolisian pun hingga kini belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemanggilan pada Bilar. Diketahui lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan laporan yang dibuat Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah rekayasa atau settingan. Diketahui Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar terkait dugaan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Zulpan memastikan bahwa kejadian yang dialami Lesti itu adalah kekerasan nyata. Kepolisian pun meminta Lesti Kejora melakukan pemeriksaan medis untuk pembuatan visum et repertum. Namun Zulpan tidak menjelaskan apakah penyidik telah menerima hasilnya. Sejauh ini polisi sudah memeriksa Lesti Kejora selaku pelapor dan pemeriksaan saksi. Ada 2 saksi yaitu asisten rumah tangga dan karyawan Leslar Entertainment. Selanjutnya polisi meminta Lesti Kejora untuk menjalani pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Atas kasus ini Rizky Bilar disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan pelaku tindakan pidana tersebut bisa terancam maksimal 15 tahun penjara.
Terungkap kondisi penyanyi dangdut Lesti Kejora setelah melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rupanya hampir 2 hari terakhir Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara Lesti, Sandi Arifin. Ia mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat. Pasalnya hingga kini Lesti masih dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Keluarga dan kuasa hukum Lesti sedang fokus terhadap kesehatan ibu dari 1 anak itu. Sementara terkait laporan yang dilayangkan Lesti untuk suaminya, Sandi enggan banyak bicara. Saat ditanya apakah dugaan KDRT itu baru pertama kali, Sandi pun mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya setelah kejadian, Lesti langsung menghubungi sang pengacara, sehingga saat itu Sandi belum banyak interaksi dengan kliennya. Namun ia mengaku akan menyerahkan semua ke proses penyidikan. Sebagai pengacara, Sandi mengatakan saat ini dirinya berusaha berkomunikasi dengan keluarga Lesti dan Bilar. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Lesti mengadukan Rizky Bilar atas dugaan tindak KDRT. Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Dapat kita sampaikan, tapi yang pasti kita lebih fokus sekarang untuk kesembuhan Dede dulu. Kami mohon doanya dari teman-teman untuk proses hukumnya masih berjalan dan sudah diberikan keterangan dari pihak kepolisian kemarin sudah disampaikan mungkin langsung ke rekan-rekan. Tapi untuk kami hanya mohon doanya dulu. Sementara waktu ini kami lagi berkomunikasi ke pihak keluarga, baik keluarga Dede dan juga pihak keluarganya Mas Bilar. Nah, untuk sementara seperti itu, kita fokus dulu untuk kesembuhan Dede dulu. Dede lagi istirahat, saya juga belum tahu pasti karena saya juga belum menjenguk hari ini. Saya juga baru mendapatkan informasi untuk yang lain perkembangan dari hasil pemeriksaan check up-nya. Saya juga ingin bertemu dengan dokternya. Nanti kalau memang sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Nanti ya mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya karena sampai sejauh ini saya belum berani membicarakan soal kejadian sampai 3 permasalahan ini. Saya lebih fokus dulu untuk lihat kesembuhan dulu Dede. Ini mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kami lagi berkomunikasi antara keluarga Dede Lesti dan juga Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 saksi kunci kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora. 2 saksi ini disebut melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Saksi itu merupakan 2 wanita yang bekerja di rumah Lesti Kejora. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Identitas 2 saksi itu ialah Novita Sari yakni asisten rumah tangga atau ART, sementara 1 saksi lainnya yakni Firda, seorang karyawan Leslar Entertainment. Pihak yang berwajib pun telah memanggil kedua saksi untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi menyatakan bahwa menyaksikan kejadian kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Tak hanya saksi kunci, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan visum terhadap terduga korban yakni Lesti Kejora. Meski begitu, Endra Sulpan enggan membeberkan apakah penyidik telah menerima visum dari Lesti tersebut. Nantinya hasil visum tersebut guna memperkuat bukti adanya tindak pidana KDRT. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologis Lesti. Di sisi lain, Endra menyayangkan adanya kekerasan yang dialami Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Endra Sulpan membeberkan KDRT itu sudah dilakukan 2 kali oleh Rizky Bilar. Pasalnya penganiayaan pertama terjadi pada Rabu 28 September 2022 sekira pukul 1.51 dini hari. Kemudian penganiayaan kembali terjadi di hari yang sama sekira pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, di antaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda
Novia Dita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban. Terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora, polisi kini sedang menyelidikinya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi KDRT Lesti Kejora. 3 orang yang diperiksa tersebut yakni karyawan atau asisten rumah tangga, teman dekat Lesti, dan Lesti sendiri. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi pada Jumat 30 September 2022. Selain itu, bukti penting kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora telah berada di tangan penyidik. Nurma menjelaskan hasil visum Lesti Kejora menjadi alat bukti utama dalam kasus KDRT. Diketahui laporan kasus dugaan KDRT oleh Rizky Bilar telah masuk ke kantor polisi pada Rabu 28 September 2022. Dalam surat laporan itu, Lesti menuturkan kronologi KDRT yang dialaminya. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh sang suami Rizky Bilar. Bahkan penganiayaan itu terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu 28 September 2022 dini hari pukul 2.30 dan 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam laporan Lesti, Rizky disebut mendorong, membanting hingga sempat mencekik Lesti. Diduga KDRT tersebut terjadi dipicu oleh Bilar yang ketahuan selingkuh. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sandi Arifin, mengungkap rencana sang klien ke depannya. Menurut Sandi, keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bertemu. Pertemuan ini bertujuan membahas adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sandi Arifin sedang menghubungi keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Ia berusaha untuk meyakinkan kedua keluarga ini agar saling bertemu. Selain itu, Sandi sedang berfokus pada kesehatan kliennya. Pasalnya, Lesti Kejora sudah hampir 2 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sandi mengatakan saat ini kliennya masih memerlukan banyak istirahat lantaran dalam kondisi lemas dan tidak berdaya. Diketahui sebelumnya Lesti telah melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Dalam laporan tersebut, Rizky Bilar disebut melakukan tindakan kekerasan, yakni membanting dan mencekik sang istri. Kekerasan itu dipicu seusai Lesti mendapati suaminya selingkuh. Sementara Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadawi mengatakan Rizky Bilar terancam hukuman 15 tahun penjara. Jika terbukti benar melakukan KDRT, Bilar bisa disangkakan pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nurma mengatakan pihak yang berwajib sedang mendalami pelaporan terlebih dahulu yang memastikan akan melakukan pemanggilan resmi terhadap Rizky Bilar selaku terlapor.